Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, ya tadi, biasanya kalau saya dulu di kelas ya, kalau di kelas kan kalau UTS kelas ujiannya kan dia kan close book ya, kalkulus. Yang kalkulus, fisika dasarnya close book. Nah, itu biasanya, kalau kalkulator jadi biasanya ya bentuk akhirnya kayak gini aja, 8pi gitu aja, ya. Pi-nya apa? Ya pi-nya kan kita tahu pi-nya 3,14 atau 22/7 gitu kan ya. Jadi bisa dalam bentuk kayak gini, ya 8pi gitu aja. Jadi nggak usah sampai bentuk akhirnya kayak gini, ini nggak masalah. Oke. Sudah jelas ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh 2 sekarang. Coba tentukan volume benda yang terbentuk dari pemutaran daerah. Daerah berarti kan luas ya. Ya, daerah kan berarti kan suatu luas. Ya, yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan S pangkat 3. Sumbu Y. Garis Y sama dengan 3. Mengelilingi sumbu Y. Itu, clue-nya itu biasanya ya. Kurvanya apa? Ya, kemudian batasnya apa? Batasnya. Ya, kemudian garis apa? Dan mengelilingi sumbu apa? Itu penting. Ya. Oke, garis Y sama dengan X pangkat 3. Ini adalah garis Y sama dengan X pangkat 3 ini. Ini garis Y sama dengan X pangkat 3. Coba, kalau dia 1, ya, maka dia X pangkat 3-nya berarti kan 1 ya. Ya, 1. Kemudian ini berapa ini? Ini 3. Nah, kalau misal dia 2, 2 nanti dia 8, ya kan? 2 pangkat 3, 8. Berarti di sini nanti ya. Jadi kalian 0, 1, 8. Ya, berarti kayak gini nanti bentuknya. Kalau nanti nggak ada gambarnya, berarti kalian gambar sendiri. Ya. Gambar sendiri. Biasanya saya dulu minta ini kertas milimeter blok. Yang dikerjakan di kertas milimeter blok. Kalian bisa ini kan bisa memplot kan ya kertas milimeter blok. Tahu ya kertas milimeter blok ya? Ada kotak kecil-kecil itu loh ya. Artinya satu unit kotaknya dia ukurannya 1 milimeter. Oke, setelah itu tahu kurvanya, kemudian sumbu Y. Sumbu Y berarti ini. Oke, sumbu Y. Oke. Garis Y sama dengan 3. Ini adalah garis Y sama dengan 3 di sini. Nah, ini. Ya, jadi tolong perhatikan. Ini kalau ini adalah garis Y sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3, ya di sini nanti dia. Ini udah dapat ini. Ya. Biasanya namanya area dia kan dibatasi kan ya. Ya, kalau ada area nggak dibatasi ya berarti ya infinity ya, nggak ada batasnya ya. Apa namanya? Without boundary ya. Nggak ada batasnya, nggak ada ujung berarti kan ya. Itu yang namanya daerah, kalau kita finite ya, dia ada ukurannya ya berarti ada batasnya. Nah, batasnya apa? Jadi batasnya ada kurva ya, di sini ada kurvanya. Ya, kurva Y sama dengan X pangkat 3. Ini kurvanya batas 1, batas 2-nya apa? Sumbu Y, ya kan? Ya, kemudian Y sama dengan 3, dapat batasnya. Nah, diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, berarti kalian lihat mutarnya gimana? Berarti mutarnya ke sini dia, mutarnya, ya kan? Mutarnya ke sini, sumbu Y, ya bukan sumbu X. Mutarnya ke sini berarti. Nah, mutarnya ke sini nih. Ini putar terhadap sumbu Y. Dapatnya apa? Bangunnya. Dapat apa bangun apa di situ? Sama kan ya? Sama dengan yang ini Iya, tadi kan? Benar iya, nggak? Pak. Cuma Iya, posisinya aja, kalau posisinya dia mendatar ke arah kiri, kalau misalkan dia roket, berarti ya roket atau rudal atau peluru ya, balistik gitu, dia ke arah kiri. Kalau ini dia ke arah bawah, dia sama-sama, bentuknya sama dia. Nah, sekarang coba kita cari volumenya, kita iris. Nah, kalau kayak gini, irisnya gimana paling bagus? Horizontal atau vertikal? horizontal. Horizontal ya. Kalau vertikal, kalian dapatnya apa nanti? Sulit nanti kalau vertikal. Dapatnya nanti kan kalau ini ya, untuk kayak gini ya, kalian iris secara vertikal gini, nanti dapatnya ya kayak gini nanti. Nah, kayak gini. Nah, ini ada tebalnya. Nah, tebalnya delta Y. Tebalnya adalah delta X gitu. X. Nah, kan? Kalau iris kayak gini kan sulit. Ini bangun apa ini? Nggak jelas ini, nggak jelas. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menghampiri. Kita nggak bisa menghampiri ini menghampiri itu maksudnya kita dekati gitu. Dekati dengan volume yang sudah ada. Kalau kemarin untuk luas kita dekatinya kan dengan tadi ya rectangular, ya, persegi panjang. Persegi panjang apa rumusnya? Panjang kali lebar. Tahu kan ya. Nah, ini kita hampiri dengan apa di sini? Kita hampiri dengan ini kan nggak tahu ini bentuk apa. Nah, kalau kayak gini kita iris terhadap sumbu Y yang melintang gitu, kita tahu kan ya ini benda apa dia di sini.
Bangun 3 dimensi apa di sini? Nggak tahu. Ini apa ini? Apa itu? Ini apa Mirip ini? cookies, Pak. Hah? Silinder. Silinder. Lempeng. Sama kayak tadi ini loh. Lempeng. Ya, lempeng atau silinder ya. Silinder. Ya, 3 dimensinya ini barangnya bentuknya lempeng. Tapi tadi ya, bangun ruangnya dalam matematika kan kita kenal kan ya, balok, silinder, bola, kerucut, limas, prisma dan sebagainya kan ya. Ya, tapi yang punya tadi ya, yang punya apa namanya, istilahnya apa ya, konsistensi ya, ya kan, itu kan dia ya cuma silinder, balok, ya kan, itu sama balok. Kalau kerucut dia kan ini dia kerucut kan ya ke atas, ya kan, ya. Kalau dia bola ya bendera jadi ya. Kalau limas ya artinya ya paling mudah menghampirinya pakai apa ya, pakai ini, pakai rumus ini, silinder dia. Ya, ngirisnya berarti seperti ini ngirisnya. Kalau ngiris kayak gini, jadinya kayak gini nanti. Ini nggak jelas. Kita menghampirinya kayak gimana ini? Volumenya nggak jelas. Kita nggak bisa ngitung volumenya di sini. Ya, ini aja nggak bisa unitnya, apalagi totalnya. Ya kan? Nggak tahu kita. Nah, kalau ini kita tahu. Delta V-nya apa? Delta V-nya di sini. Rumusnya apa? Rumusnya pi R kuadrat kali tinggi, ya kan? Pi. Oke. R kuadrat. R-nya apa R-nya di sini? R-nya berarti kan ini R-nya. Ini kan R-nya ya. Iya. R-nya. Ya. Ini R. Ya, jari-jarinya. Ya. R. Singkatan dari radius. Ya, jari-jari. Nah, tadi kita tahunya apa? Y sama dengan X pangkat 3. Tahunya Y sama dengan X pangkat 3. Ini kira-kira tuh Y atau X ini? Kalau saya ngomong R ini. Yaitu Y atau X? X. X kan ya? X. Dia adalah koordinat X. Ya kan? Soalnya apa? Mendatar dia. Kalau Y kan ke atas. Ini koordinatnya adalah koordinat ya, Horizontal. X. Nah, sedangkan kita punya tadi apa? Punya rumusnya adalah koordinat Y. Y fungsi dari X. Nah, berarti harus kita apakan nih? Kita apakan nih supaya dapat X? Ini. Kita apakan di sini? Kuadrat. Kita apakan? Kita konversikan. Ya, istilahnya konversi ya. Kalau saya kita apakan, jadi kita konversikan. Maksudnya kayak gitu maksudnya. Konversi itu apa? Konversi itu ya kayak kemarin kalau fisika ya. Celsius dikonversikan ke Kelvin, gitu. Ke Fahrenheit. Yang nilainya sama, cuma dia bentuknya beda. Jadi di sini Y sama dengan X pangkat 3 ya. Dikonversikan ke apa? Tadi kan ini kan Y ya. Nah, dikonversikan ke X. Kita butuhnya X di sini dia. Ya kan? Sebenarnya sebut X. Maka X sama dengan apa? Di sini. Fungsi dari Y kan? Nah, lagian juga kita lihat di sini. Ini nanti deltanya delta apa di sini tulisannya nih? Silindernya. Tebalnya apa tebalnya di sini? Delta. Y. Delta Y. Delta Y ya kan? Tebalnya delta Y kan di sini kan terhadap sumbu Y ini. Ini kan sumbu Y ini. Ya, sumbu Y. Deltanya delta Y itu ya. Delta Y ini. Ini kan sumbu Y ini. Ini kan sumbu Y. Ya, delta Y. Kalau tadi delta X dia. Kenapa delta X? Sumbunya sumbu X. Delta X ini diiris. Ya. Kalau delta Y otomatis nanti fungsinya fungsi Y. Gitu aja. Ya. Jadi ada dua pendekatan. Bisa kayak gini. Ini R-nya apa ini? R-nya X ini. Berarti X fungsi dari ini kan cuma ada dua variabel ya di sini. Atau dua dimensi ya. Dimensi X dan dimensi Y. Harusnya kalau 3 dimensi kan X, Y, Z ya kan. Nah, cuma di sini kita lebih fokus ke 2 dimensi. Kalau biasanya kalau awal-awal dia 2 dimensi. Ya. Kalau 3 dimensi itu biasanya untuk postgraduate ya. Ya. 3 dimensi, ada X, ada Y, ada Z. Nah, di sini X sama Y aja kan ya. Berarti kalau nggak X ya Y, kan? Kalau nggak fungsi X ya fungsi Y. Nah, di sini deltanya delta apa? Delta Y. Makanya fungsinya fungsi Y mesti. Nah, kita punya fungsi apa di sini? Fungsi X. Yang kita punya fungsi X nih. Y sama dengan X pangkat 3. Berarti kan Y fungsi dari X. Nah, kita butuhnya apa? Fungsi Y. Berarti X sama dengan fungsi dari Y. Maka kita konversikan. Dari Y ke X. Dapatnya apa dapatnya? Dapatnya ya ini. Ya. Kalau Y sama dengan X pangkat 3, kalau kita ingin dapat X, berarti diapakan? Kedua ruas. Diapakan kedua ruas? Dipangkat. Akar pangkat
Akar pangkat 3. 3. Ya. Ya. Jadi kalau kita pengen X pangkat 3 dijadikan ke X, kan berarti di akar pangkat 3 kan. Nah, kalau karena dikeruaskan di akar pangkat 3, ruas ini juga akar pangkat 3. Maka dapat yang di sini X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Nah, ini dapat ini R-nya ini. Ini R-nya. Nah, P-nya ada, R-nya ada. Kemudian jangan lupa dikuadratkan ya, pi R kuadrat. Dikalikan apa? Tebalnya. Tebalnya apa tebalnya? Delta? Delta Y. Nah, itu penghampirinya. Ya, iris hampiri integralkan. Integralnya apa? Integral dari berapa sampai berapa? 0 sampai 3. 0 sampai 3. Dapat dari mana 3 itu? Iya, Pak. Ini ya. Y Ya, sama dengan Y. 3. Ya. Y. Loh, Pak, Iya. enggak X. Ini kan berapa di sini? Misalkan di sini kalau saya ketahui ya di sini ya, misalkan ya. Nah, ini misalkan saya mau jebak kalian nih. Ini ada di sini misalkan. Ya, di sini adalah misalkan angkanya adalah 2 misalkan. Loh, kok enggak dari 0 sampai 2? Kira-kira alasannya apa? Kira-kira alasannya? Kenapa kok 0 sampai 3? Yang dipilih kok yang di sini? Kok enggak yang di sini? Kenapa alasannya? Ayo, ingat-ingat. Alasannya apa alasannya? Kira-kira apa? Batasnya sama dengan 3. Gimana? Karena apa? Batasnya yang sama dengan 3. Oke, itu ya batasnya sama dengan 3. Ya, tapi kalau misal ya dibatasi oleh karena ini sudah jelas ya di sini soalnya ya. Tapi kalau kalian mau ngecek ada rule-nya tadi kan ya. Rule-nya apa rule-nya tadi? Kalian irisi ya. Irisnya terhadap apa? Deltanya delta apa? Delta Y. Ya, berarti dia DJ. Oke kan? Kalau dia DY, maka fungsinya fungsi apa tadi? Y. Ya, fungsinya adalah fungsi Y. Ya kan? Batasnya apa batasnya? Batas Y. Nah, Y-nya sama dengan 0 sampai Y-nya sama dengan 3. Nah, gitu aja. Kalau dx ya dx, fungsinya fungsi x, batasnya batas x. Ya, kalau integralnya adalah dy, maka fungsinya fungsi y, batasnya adalah batas y. Itu ingat itu. Ya, jangan sampai salah. Ya. Itu sangat berguna nanti. Nanti kalian sampai di semester berapa itu ada kayak teknik kimia gitu, ada. Konsep ini harus kalian tanamkan ya. Kalau integralnya integral y, ya fungsinya fungsi y, ya variabelnya variabel y ya. Kemudian batasnya juga batas y. Nah, di sini oke jelas ya batasnya batasnya apa? 0 sampai 3 kan di sini kan ya batasnya kan di sini 0 ya sampai 3 kan ini kan ya ini kan 0 ini 3 ini. Ini 3. Nah, kita bayangin ya. Oke, tadi Lovi dapat Y pangkat 2 per 3 dari mana ya nih? Ini kan Y akar pangkat 3. Akar pangkat 3 berarti berapa akar pangkat 3? Y pangkat apa? Akar pangkat 3 itu apa berarti? Pangkat Y berapa? sepertiga. Pangkat sepertiga, ya kan? Pangkat sepertiga dikuadratkan, berarti diapakan? Ditambah atau dikalikan? Tambah. Tambahkan. Dikali. Dikali Kuadratnya ya. dikali. Kalau dipangkatkan itu dikali. Ya, kalau Y pangkat sepertiga, kemudian dikali ya. Dikali misalkan Y pangkat 2, nah ini baru dijumlahkan. Iya, Ya, jumlahkan ini. Nah, tapi kalau dipangkat kayak gini, dikalikan. Ya, berarti sepertiga kali 2, berarti 2 per 3. Y pangkat 2 per 3. Ya, Y pangkat 2 per 3 ini. Integralkan ya, gampang integralkan, ya kan? Integralkan aja di sini. Ya. Berarti di sini 3 per 5, Y pangkat 5 per 3. Ya, pangkat 5 per 3. Kemudian batasnya 0 sampai 3, dapatnya di sini adalah sekitar 9, kemudian akar pangkat 3 dari 9 per 5 pi. Ya, gitu. Kayak jadi itu. Nah, itu model lempeng atau cakram kayaknya sama ini. Ya. Jadi soal nomor 2 kayak gitu ya contohnya. Sampai sini paham ya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu yang DY-nya dikemanain, Pak? Kok hilang? DY, ini DY ini. Iya. Oh, maksudnya kenapa di sini nggak ada DY gitu? Iya. Oke.
Jadi ya namanya integral itu ada beberapa, kemarin kan komponennya ada 3 kan ya. Notasinya kayak gini. Kemudian dia diintegralkan terhadap apa? Apakah dx atau dy? Itu wajib itu. Jadi nggak bisa kalian integral 1 gitu. Nggak jelas ini integral apa ini? Diintegralkan terhadap apa? Jadi harus ada ininya. Harus ada ininya. Apakah dia dx, dy, dz, dt, ya kalau waktu misalkan ya. Biasanya kan ya namanya dimensi kan ada 2 aja kan ya, dimensi ruang dan waktu. Ada lagi sih dimensi massa, ya, tapi dia kan lebih ke properties dari bendanya itu sendiri. Tapi kalau lingkungan, artinya dia dimensi ruang dan waktu kan ya, dimensi ruang dan waktu. X, Y, Z, 3 dimensi tambah dimensi waktu. Ya X atau Y atau Z atau T gitu, misalkan kayak gitu. Jadi harus jelas ini, variabelnya variabel apa. Kemudian apa lagi? Ya, ini cukup, sudah cukup ini kayak gini, integral dx. Tapi nanti ini dapatnya adalah integral tak tentu. Ya, kalau integral tentu nanti tambahnya tambah c. Ya, tambah c. Tapi di sini biasanya kalau namanya integral ada batasnya dia. Nah, ada batasnya. Nanti dapatnya integral khusus atau integral tertentu dia karena dia ada batasnya. Nah ini. Nah, kenapa dia hilang? Ya ini. Kan dia sudah diintegralkan, ini hasil integralnya ini. Berarti yang nggak ada lagi dia. Jadi diintegralkan terhadap X. Ya. Kalau di sini diintegralkan terhadap Y. Nah, berarti Y-nya ini diintegralkan. Y pangkat 2/3 diintegralkan dapatnya 3/5, Y pangkat 5/3 gitu. Batas siapa? 0 sampai 3. Paham ya? Iya Pak, makasih Pak. Paham ya? Oke. Jadi ini nggak hilang, ini memang satu paket konsep integral kayak gini itu ya. Ada dx-nya mesti ya. Nggak harus dx ya, ingat. Nggak harus dx, bisa dy, bisa dz, bisa dt, terserah. Kalian yang mau integralkan apa gitu. Soalnya apa? Ketika misalkan ini ada saya contoh misalkan di rumus ini ya. Ini di luar ini ya. Misalkan 2x ya kan. 2x plus y pangkat 2x plus y misalkan yang paling gampang aja. Atau y atau x plus y lah. Duanya nggak usah. Ya kan? Integral dari x plus y dx. Berarti yang integral yang mana diintegralkan? X. X. Berarti hasilnya apa hasilnya ini nanti? Coba diintegralkan. Hasilnya apa hasilnya? Integral dari x plus y dx. Hasilnya apa hasilnya? Tengah, ya kan? Tengah X. Tengah x kuadrat plus apa? Y. X plus Y. Plus apa? Plus Y kuadrat. plus Plus apa? Y-nya diapain Y-nya ini? Ayo. dibiarin Pak. Y. Plus YX. Oh, kali X. Loh, kenapa Pak plus YX, Pak? Jadi, selain variabel yang ada di sini, ini kan dx kan ya, semuanya dianggap konstanta. Jadi Y dianggap sebagai konstanta dia. Ya. Ya, kita ngomongnya domainnya adalah domain X. Maka selain X, dia dianggap sebagai konstanta. Ya, kalau misal di sini ada X, ada Y, ada Z, berarti nanti integralnya apa? Ya, setengah X kuadrat plus YX plus ZX. Paham ya? Nah, coba kita integralkan lagi. Kita turunkan. Dapat hasilnya sama enggak? Coba kalau turunkan ya. Setengah X kuadrat turunkan hasilnya apa? X. X. YX turunkan terhadap X apa? Y. Sama kan ya X plus Y kan ya. Nah, kalau kalian cuma tadi jawabannya setengah X kuadrat plus Y, coba diturunkan. Setengah X kuadrat diturunkan X. Y diturunkan terhadap X. Ya 0 nanti. Ya, dia suatu konstanta. Konstanta diturunkan. Ya 0. Ya. Jadi seperti itu. Ya, paham ya? Jadi kenapa butuh ini? Itu untuk domainnya apa dia? Menentukan dia domainnya domain apa dia. Kalau X dia variabel X saja. Selain variabel X, dia dianggap sebagai sebuah konstanta. Nah, dx dapat dari mana? Kalau misalnya ada yang tanya ya. Ya konsep dx itu dari sini. Dari delta x menuju ke dx tadi ya. Nah ini delta x menuju ke dx. Delta x menuju ke dx. Kalau delta y tadi tebalnya ya nanti dapatnya dz. Kalau delta x ya dx. Ya.
Ini adalah konsep limit. Limit ketika delta X mendekati 0, ya, atau jumlah N-nya ini menuju tak hingga, ya kan dia kan sama kan ya artinya. Kalau N-nya banyak sekali, ya tak terhingga berarti kan tebalnya sangat kecil, sangat tipis. Kalau delta X menuju ke 0. Ketika limit delta X menuju ke 0, dia berubah menjadi dx. Ini adalah konsep kontinuitas. Jadi awalnya dia diskrit, ya, potong-potong aja kan ya, dipotong-potong-potong gitu, ya, sekian banyak potongan, kemudian dia seolah dia kontinu dia. Jadi seperti itu. Paham ya ini ya? Ada pertanyaan lagi? Khusus metode lempeng. Lempeng berarti kita pakai tadi silinder. Ya. Nanti ada lempeng, ada cincin. Paling nggak ada dua sih, lempeng sama cincin. Lempeng cakram itu kayaknya hampir sama. Ya. Metode lempeng, cakram itu dianggap sama. Ya kayak tadi itu, dia bentuknya adalah kayak gini. Ya lempeng, ya cakram, ya, silinder dia. Nah, unit volumenya. Nah, kalau oke, sebelum saya pindah ke cincin ada pertanyaan nggak ini? Yang metode lempeng atau cakram ini. Sudah jelas ya? Insya Allah, Pak. Oke, jelas. Oke. Sekarang kita masuk ke metode cincin. Ya, cincin. Ya namanya cincin itu dia punya berapa jari-jari? 1. Yakin. Yakin. Dua ya. 2. Jari-jarinya dua. Ini cincin nih. 2, Pak. 2. Ya kan ada jari-jari dalam sama jari-jari luar ya kan. Kayak gini lah pipa. Pipa kalau kalian iris ya, iris ya. Pipa ya kalian iris. Pipanya agak tebel nih, kalian iris gitu kan ya. Ini kan kalian teknik kimia kan ya, mesti nanti akan berhubungan dengan pipa ya kan. Pipa nanti kalau dalam mata kuliah apa? Di transfer massa ada juga nanti. Artinya perpipaan lah ya. Pipa schedule berapa? Ya kan, biasanya dia pakai apa namanya? Caranya seperti itu nanti. Nomenklaturnya misalnya penamaannya ya, pipa schedule sekian. Ya OD-nya berapa, ID-nya berapa. Ya, jadi ya ada namanya nanti kalian kalau teknik kimia ya, nanti ada istilah yang namanya pipa, itu ada ID, ada OD. Ya, ID ya, ada OD. Ya, ID ini bukan identitas ya, ID ada OD ya. Kayak pula inisial D ya. Tahu ya inisial D ya? Yang cowok biasanya. ID ya, ID itu bukan identitas, tapi ID itu adalah singkatan dari inside diameter, diameter dalam. Berarti R1 ini. Ya. Oh, ini konsepnya dia pakai R, nggak masalah ya. Di pipa biasanya nggak pakai jari-jari dia pakai diameter. Ya, soalnya apa? Sulit ngitung jari-jari, ya. Lebih gampang ngitung diameter kalian daripada ngitung jari-jari. Tapi kalau mau mencari jari-jari ya tinggal dibagi dua. Ya, tapi secara pengukuran ya, measurement ya. Kalau fisika kan ada namanya pengukuran kan ya. Pengukuran pakai apa? Pakai garis penggaris, ya kan? Pakai jangka sorong, ya kan? Pakai apa namanya? Jangka sorong, ada pakai apa? Mikrometer scope gitu kan ya. Ini lebih mudah kalian mengukur diameter. Pakai apa? Kan jangka sorong. Ya. Misalkan kalian punya pipa gitu, diukur jangka sorongnya. Nah, paling gampang gitu kan, ukur diameternya ya. Kalau jari-jari gimana? Sulit ya. Ini diameternya diukur. Diameter luar dapat, diameter dalam dapat. Biasanya ada diameter dalam, ada diameter luar. Ya. Itu hampir semua seperti itu ya. Nggak ada yang cuma satu diameter aja, nggak ada. Ya. Mesti kan yang namanya benda itu kan punya ketebalan kan ya. Kalau dia punya satu diameter, dia kan sangat tipis sekali nanti, sangat tipis sekali, ya kan? Cincin ada diameternya, diameter dalam, diameter luar. Pipa ada diameter dalam, ada diameter luar. Pasti ada gitu kan, ada gitu semua. Ya, mesti kan punya tebal dia. Ketika dia punya tebal, maka antara diameter dalam dengan diameter luar itu jelas beda. Ya, diameter luarnya tambah berapa ya? Tambah 2 kali tebalnya itu. Ya kan, misalkan ini suatu isolator misalkan. Isolator terbuat dari makan kayak poliuretan, PU misalkan kan ya. Gabus gitu kan. Nah, ini kan mesti ada tebalnya kan ya. Ya kalau ada tebal mesti ada diameter dalam, ada diameter luar. Diameter luarnya berapa? Ya diameter dalam ditambah 2 kali tebalnya, dapat diameter luar.
Ini agak jauh ke teknik kimia. Ya, kita kembali ke sini. Ada ID, ada OD. Ya. Ada inside diameter, ada outside diameter. Nah, di sini kita pakai jari-jari aja. Kalau ini realnya ya. Kalau mau cari jari-jari ya tinggal dibagi dua, gampang. Ini bagi dua, ini bagi dua. Ya. Nah, ini ada R1, ada R2. Ya, untuk khusus di rumus ini ya, di kalkulus ini R1-nya sebagai ID. Oh, bukan ID berarti ya. Jari-jari dalam ya. Kalau ID kan diameter ya. Ini jari-jari dalam, R2 jari-jari luar ya. Paham ya? R dalam, R luar ya. Jari-jari dalam, jari-jari luar ya kan. Intinya seperti ini kan ya. Nah, maka luasnya apa luasnya ini? Kalau saya mau mencarikan tadi kan yang namanya unit volumenya ya kan luas kalian dengan tingginya kan ya atau tebalnya. Nah, di sini luasnya apa luasnya kalau punya dua jari-jari? Luasnya apa? Luasnya ya ini ya, luasnya ya. P ya dikalikan dalam kurung R kuadrat, R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Kalau ini kalau bisa kita pecahkan ya. Ini kan hukum distributif ya. PR2 kuadrat kurangi dengan PR1 kuadrat. Ya kan ya. Misalkan ini saya punya apa namanya ini jari-jari luarnya misalkan ya R2. Ini jari-jari dalamnya. Nah, berarti kan jari-jari luar ini kan semuanya dikurangi dengan ini. Ya kan? Dikurangi dengan kan dapat kayak cincinnya kan ya. Jadi seperti itu. Jadi yang lingkaran yang luar kurangi lingkaran yang dalam. Lingkaran luar kurangi lingkaran yang dalam. Kan dapat cincinnya. Berarti kan PR2 kuadrat kurangi PR1 kuadrat. Atau Pi dalam kurung R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat. Jadi ini. Ini adalah konsep metode cincin. Nah, bedanya itu. Kalau tadi yang lempeng atau cakram dia ya, Pi R kuadrat. Ya, dikalikan dengan delta X. Ini kan Pi R kuadrat dikalikan dengan delta X. Kalau ini Pi dalam kurung R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat. Jadi luar kurangi dalam. Ya, dikuadratkan dulu ya. Kemudian dikalikan dengan tingginya. Nah, tingginya apa nanti? Tingginya ya ini. Ini apa ini? Nanti ya terserah. Apa ini delta X ya atau delta Y kan ya. Tebalnya kan ini. Ada dua ini toh ya kan. Kita kan soalnya konsepnya masih konsep dua dimensi. Ya. Jadi apa namanya? Variabelnya hanya variabel X sama Y aja kita fokusnya. Jadi seperti itu. Paham ya ini ya? Rumus utamanya paham ya ini ya di sini ya. Jadi ini nanti ya Pi R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat dikalikan dengan tingginya. Tingginya apa? Ya tebalnya. Tebalnya apa? Ya terserah dapat delta X atau delta Y. Kita masuk ke contoh. Tentukan ya volume benda yang dibentuk dengan memutar mengelilingi sumbu X. Ya. Daerah yang dibatasi oleh parabola. Ini parabola ada dua malah. Parabola Y sama dengan X kuadrat dan parabola Y kuadrat sama dengan 8X. Ya. Tentukan volume benda yang dibentuk dengan memutar mengelilingi sumbu X. Nah, nanti ada daerah. Ya, jadi ini dulu, daerah dibatasi oleh parabola ini, dua parabola dibatasi dua parabola, kemudian dia berputar mengelilingi sumbu X. Nah, kuncinya apa? Nah, stepnya iris, hampiri, integrasikan. Sama dengan konsep yang luas. Iris, hampiri, integrasikan. Oke, iris. Pertama kita gambar dulu ya, jelas ya, kita gambar dulu. Y sama dengan X kuadrat, gampangannya. Kalian pakai 0, 1, 2, kan gampang. 0 berarti ada poinnya 0, 0, ya, 1, 1, dan 2, 4. Koordinatnya. Dan diplot, ya, diplot, dapat Y sama dengan X kuadrat. Kemudian Y kuadrat sama dengan 8X. Y kuadrat sama dengan 8X. Ya, gampang bisa juga. Silakan dimasukkan angka 0, 0. Ya, kalau dia 0 berarti Y-nya 0. Kalau masukin 1, Y-nya agak susah ya. Ya. Y kuadrat soalnya. Coba lihat. Jadi nanti bentuknya ya mungkin kalian bisa dirikan dulu. Ya, ini kan Y sama dengan X kuadrat. Sini juga paling gampang ya dikonversikan ke Y. Ini kan masih Y kuadrat kan ya. Ya kalian coba menjadi Y. Ya. Kan yang misalnya yang umum kan dia Y fungsi dari X. Ya, bukan Y kuadrat kan ya. Di sini. Berarti di sini bentuknya adalah Y sama dengan berapa di sini? Y sama dengan berapa? Ayo, apa ini? Y sama dengan apa di sini? Akar 8X. Akar. Ya, akar dari 8X.
Y sama dengan akar dari 8X. Nah, ini bisa coba 0, kemudian 1, 2. Tapi agak susah ya kalau di akar ya. Oke, intinya kita dapat parabolanya seperti ini misalkan. Ya. Dapat kan ya di sini. Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan akar 8X. Diputar mengelilingi sumbu X. Dapatnya apa? Dapatnya di situ. Menyerupai apa itu? Kayak apa itu? Kayak apa? Bunga gitu ya, kayak bunga teratai atau apa gitu ya. Bisa Iya, bayangin Pak. ya, bentuknya kayak gimana ya? Ya kayak bunga gitu kan ya, bunga teratai atau apa gitu. Ya, itu ya kayak gini bentuknya. Nah sekarang kita mau motong kayak gimana nih? Motong terhadap sumbu Y atau sumbu X kira-kira yang paling gampang? Motongnya terhadap sumbu apa? Sumbu X. X. Ya, X. terhadap sumbu X. Coba lihat. Nah, ini ada suatu clue lagi baru nih, mungkin bisa jadikan patokan. Dia melilingi sumbu apa, nah kalian potong terhadap sumbu itu. Paham ya? Kali ini tadi contoh satu, diputar melilingi sumbu X. Nah, kita motongnya terhadap sumbu X. Ini kan motong sumbu X ya. Berarti kita motongnya terhadap sumbu X, dapatnya delta X. Yang dua, mengelilingi sumbu Y. Nah, kita motongnya terhadap sumbu Y, dapatnya delta Y. Ini hanya rule of thumb ya. Rule of thumb maksudnya tuh dia kayak apa namanya, kayak aturan ya, aturan mudahnya lah ya, rule of thumb ya. Nanti ada istilahnya tuh rule of thumb ya, jadi kayak aturan sederhananya. Tapi kalian harus pastikan lagi ya, ketika dipotong memang benar-benar dia emang paling bagus ya dipotong terhadap sumbu itu ya. Tapi kalau dari sini, dari dua contoh ini memang kayak gitu. Kalau melihat sumbu Y, yang potongnya terhadap sumbu Y, dapatnya delta Y. Yang nomor 3 ini melilingi sumbu X ya kan, melilingi sumbu X tadi kan ya, dipotong terhadap sumbu X. Dapatnya apa? Dapatnya di sini. Kita potong terhadap sumbu X, dapatnya apa? Cakram atau cincin di sini? Dapatnya apa dapatnya ini? Cincin ya, cincin. Ingat di sini ada lubang tengahnya kan ya. Kalau yang namanya cincin, maka dia punya berapa jari-jari? 2. 2. 2 jari-jari ya. Ini jari-jari R1 misalkan ya tadi ya. Yang ini yang R2. Ini yang R2, ini R2. Yang luar ya. Berarti rumusnya apa? Pi dalam kurung R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat ya. Jari-jari luar kuadrat kurangi jari-jari dalam kuadrat. Kuadrat. Ya kan? Jadi jari-jari luar kuadrat kurangi jari-jari dalam dikuadratkan ya. Nah, di sini R1 apa R1 di sini? X kuadrat. X kuadrat ya. Bentar. Tadi R2 kuadrat, R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat ya. Jari-jari luar kuadrat kurangi jari-jari dalam kuadrat. Berarti Dalam kuadrat. kita fokus ke yang jari-jari luarnya dulu, R2-nya. R2-nya mana R2-nya nih? Akar 8X. Akar 8X. Kita lihat di sini. Jadi jangan sampai salah. Lupa ini kan yang paling atas ini. Ya. Coba lihat. Loh, ini yang atas. Berarti kan kalau kemarin luas kan dia yang atas kurangi yang bawah, ya kan? Benar nggak? Iya. Ya kan? Ini kurvanya yang atas ini, kurvanya yang bawah ini. Berarti harus atas kurangi bawah. Lihat dulu di sini. Kalian batasnya apa? Batasnya itu di sini batasnya. Ya, batasnya adalah dua kurva ini. Berarti kan ini sampai sini aja. Mentok. Ya. Nah, di sini yang atas yang mana? Yang gede ini di sini. Yang atas itu yang ini kan ya, akar 8X. Ini adalah yang atas. Ini kan atas, bawah. Luar, dalam. Ya kan? Berarti akar 8X ini adalah jari-jari luar. Ini jari-jari luar, ini kan ya. Ini adalah jari-jarinya ini. Nah, ini jari-jari luar. Ini adalah akar 8X. Ini akar 8X. Jari-jari dalamnya ya ini. Ini adalah jari-jari dalam. Jari-jari dalamnya adalah X kuadrat. Paham ya? Jari-jari luar, jari-jari dalam. Jari-jari luarnya apa? Akar X. Akar 8X. Oke, akar 8X ya kan? Nah, ini kenapa dikuadratkan lagi? Ada yang tahu kenapa dikuadratkan? Rumus. Rumusnya kan ya, PR kuadrat. Ya, jari-jari luarnya apa? Akar 8X. Dikuadratkan berarti PR 2 kuadrat. Dikuadratkan min
Ya, jari-jari dalamnya apa? Ini tadi. X. Ini apa ini? Ini adalah X kuadrat. Coba lihat sini. Ini adalah X kuadrat. Ya. X kuadrat miliknya miliknya ini kurva ini X kuadrat. Ya. X kuadrat. Kemudian dikuadratkan lagi. Jadi kalian jangan bingung. Lupa ini udah ada kuadratnya. Kenapa dikuadratkan lagi? Ya. Coba lihat. PR2 kuadrat kurangi R1 kuadrat. R2-nya itu ya akar 8X dikuadratkan. Ya. Kemudian R1-nya apa? R1-nya adalah X kuadrat dikuadratkan. Ya. X1, R1 kuadratkan. Ya, berarti dikuadratkan di sini. Nah ini. Ya. Berarti di sini. Dikuadratkan lagi dia. Oke. Nah berarti deltanya apa? Karena tadi diiris kayak seperti ini ya. Ya, irisnya adalah delta X. Ini tebalnya apa? Tebalnya delta X, jelas. Ya. Soalnya ngirisnya vertikal kayak gini. Ngirisnya terhadap sumbu X. Ya, deltanya delta X. Oke. Terus setelah kita iris, kita hampiri. Ini kan hampirannya apa? Hampiran dengan menggunakan metode cincin. Ya. Dihampiri. Maksudnya dihampiri itu ya itu. Didekati. Dihampiri kan didekati. Ya. Pendekatan. Ya. Jadi kita dekati dengan unit volumenya adalah cincin. Ya, kalau tadi kita dekati dengan yang pertama ya, kita dekati dengan volumenya apa? Unit volumenya silinder. Ya. Di sini kita dekati dengan metode cincin. Ya. Pi R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat kalian dengan delta X. Kita integralkan ya, iris hampiri integralkan. Integralnya apa? V sama dengan ya integral dari batasnya apa batasnya? Batasnya ya di sini. Nah, lupa ini kan nggak tahu, nggak ada batasnya. Ini mana batasnya? X sama dengan berapa di sini nggak ada. Nah, ini batasnya kan kelihatan jelas. Batasnya apa batasnya di sini? 0. Batasnya di sini kan dua kurva ini, dua parabola ini kan batasnya. Ya berarti di sini 0 ya. Jelas ya 0 di sini. Oke. Kemudian di sini ini caranya ketemu dua gimana? Caranya ketemu dua. Ini. Diapakan ini? Kan nggak ada di sini tadi kan ya, mana dua? Nggak ada dua di sini. Dapatnya dari mana dua ini? Batas dua ini. Ayo, diapain? Dikurang. Kurang apa? Yang dikurangi apanya? 5 sama 3. Hah? Sama dengan angka 8X. Jadi, ini kan batas ya. Batas berarti kan yang namanya batas, artinya ada dua kurva ya. Kemudian kurvanya itu saling bertemu. Ini kan saling bertemu. Kita dibatasi oleh dua kurva. Dia kan saling berpotongan di sini kan ya. Potongan ya di sini ya. Di sini sama di sini kan batasnya kan itu kan ya. Yang namanya berpotongan, perpotongan ya kan. Itu berarti dia itu apa namanya? Koordinatnya sama atau beda antara kurva satu dan kurva yang kedua? Koordinatnya gimana koordinatnya? Sama enggak? Sama kan ya. Sama. Ini bagi yang kurva yang satu ya, Y sama dengan angka 8X juga 0. Ya 0,0 kan di sini kan ya. Kemudian kurva yang satunya lagi juga 0,0 di sini. Ya sama dia. Sama. Ya berarti antara kedua kurva sama. X-nya sama, Y-nya sama. Benar enggak? Ini kan titiknya sama ini. 0, 0. Ya berarti X-nya sama, Y-nya sama. Nah kalau di sini X-nya sama, Y-nya sama apa enggak ini? Di sini, titik ini. Antara dua kurva ini. Sama kan? Iya. X sama Y-nya sama ya. Berarti ya kita samakan aja. Ya, di sini ada Y, ada Y. Ya. Y fungsi dari X, satunya lagi Y fungsi dari X. Ya kita samakan aja. Y sama dengan Y. Ya, misalkan ini Y1, ini Y2. Jadi yang satu mana satu? Yang dalam. Yang dalam itu yang ini ya, X kuadrat. Jadi ini 1. Nah, ini 2. Yang luar kan ya, 2. Ya. Y1 sama dengan Y2. Ini kan sama di titik potongnya. Jika tadi 0, 0 ya. Baik itu yang kurva 1 juga kurva 2, titiknya apa? Ya 0, 0. Di sini berapa? Nah, kalau di sini, nah ini. Nah, kita samakan aja dia. Y1 sama dengan Y2. Berarti Y1 berapa? Y1 adalah X kuadrat. Ya. X kuadrat sama dengan akar 8X. Ya. Akar dari 8X. Ini bisa kita kuadratkan lagi nih di sini. Intinya dia sama dia. Kuadratkan. Kemudian misalkan di sini dikuadratkan dapatnya X pangkat 4 ya, sama 8X ya. X pangkat 4 ya sama dengan 8X kan ya.
8X. Dan di sini X pangkat 4. Kemudian misalkan ini min 8X ya, sama dengan 0. Jadi di sini X dalam kurung X pangkat 3, ya kan? X pangkat 3 min 8, benar nggak? Ya kan? Nah, sama dengan 0. Berarti ada 2 di sini. Satunya apa? Satunya adalah X sama dengan 0 sendiri kan ya. X sama dengan 0, kan dapat sini kita. X sama dengan 0 sini. 0, 0 kan ya. Satunya lagi adalah ini. X pangkat 3 min 8 sama dengan 0. Ya, berarti X pangkat 3 sama dengan berapa? X pangkat 3 sama dengan berapa? 2. 8. Mana 8 dulu ya, 8. Maka X-nya sama dengan 2. 2 ya. Bukan plus minus 2 ya, bukan plus minus 2 ya. Kita nggak ngomong kuadrat. Kalau kuadrat mungkin plus minus 2.